Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Selamat berjumpa lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dan absen. Baik, materi kita hari ini berpacaran. Dari materi ini ada 5 poin yang dibahas. Yang pertama, arti pacaran. Yang kedua, manfaat atau tujuan pacaran. Yang ketiga, tahap-tahap ketertarikan seseorang terhadap lawan jenis. Yang keempat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam masa pacaran. Dan yang kelima, nasihat kitab suci soal pacaran. Baik, kita masuk pada poin yang pertama. Manusia lahir, tumbuh dan berkembang sebagai perempuan atau laki-laki. Dalam usaha untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki, seseorang membutuhkan orang lain, baik sesama jenis maupun lawan jenis. Dalam masa remaja, hubungan yang kita bangun dengan teman kita dapat terjadi dalam bentuk berteman, bersahabat, maupun mengarah ke hubungan pacaran. Setiap orang mengalami suatu perkembangan. Seseorang dengan yang lain bisa saja berbeda, termasuk perkembangan dalam pergaulan dan rasa tertarik terhadap lawan jenis. Rasa tertarik terhadap lawan jenis merupakan perkembangan yang normal dalam diri setiap orang. Rasa tertarik terhadap lawan jenis perlulah ditata dan kendalikan secara bertanggung jawab. Ketertarikan terhadap lawan jenis merupakan langkah awal bagi seseorang untuk pada akhirnya sampai pada tahap perkawinan. Ketertarikan terhadap lawan jenis lama-kelamaan berkembang dalam hal yang disebut pacaran. Jadi, pacaran adalah proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga. Kita masuk pada poin yang kedua. Manfaat pacaran antara lain belajar berbagi suka duka, belajar mengenal orang lain secara lebih baik, belajar mengenal karakter sebenarnya dari calon pasangannya, belajar untuk saling mengerti. Berpacaran merupakan hak setiap orang, tetapi setiap orang perlu secara bijak menentukan saat yang tepat bagi dirinya mulai berpacaran, karena dapat menghambat perkembangan diri sendiri. Berpacaran yang salah dan tidak bertanggung jawab mendatangkan bencana yang dapat merugikan diri sendiri, pacar, dan keluarga. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga, tahap-tahap ketertarikan seseorang terhadap lawan jenis. Yang pertama, pada masa kanak-kanak. Pada waktu masih kanak-kanak, kita tanpa malu bergaul dengan siapa saja tanpa perasaan apapun. Yang kedua, pada masa remaja. Memasuki masa remaja, selain bergaul dengan siapa saja, kita mulai tertarik dengan lawan jenis. Yang berikut, masa dewasa. Menginjak masa dewasa, ketertarikan pada lawan jenis dan pacaran akan diarahkan menuju cita-cita untuk berkeluarga. Baik, kita masuk pada poin yang keempat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam masa pacaran. Yang pertama, taatilah norma agama dan norma masyarakat yang berlaku. Yang kedua, tunjukkan sikap saling menghormati terhadap pacarmu. Yang ketiga, berpakaian yang sopan dan hindari tingkah laku yang dapat menimbulkan dorongan nafsu seksual. Yang berikut, hindari berpacaran di tempat yang tersembunyi, apalagi sampai larut malam.
Yang berikut, hargailah kepercayaan orang tua. Hindari film atau gambar yang tidak senonoh. Tidak dibenarkan pacaran sampai larut malam, apalagi tidur di rumah pacar. Baik, kita masuk pada poin yang kelima, nasihat kitab suci soal pacaran. Yang pertama dari Injil Lukas, bab 14 ayat 28 sampai 34. Lukas memberi inspirasi kepada kita untuk menghayati tahap-tahap pergaulan yang harus dilalui dalam terang iman Kristiani. Yang kedua dari kitab Amsal bab 4 ayat 23. Jagalah hatimu. Mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam memberikan atau menyampaikan kasih sayang kita, karena hati kita mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua, masih dari kitab Amsal, kamu akan menjadi seperti teman-temanmu bergaul. Kita juga cenderung menjadi seperti teman-teman sepergaulan kita. Baik, yang berikut dari Roma bab 12 ayat 12, Yeremia bab 29 ayat 11, dari Amsal bab 23 ayat 18, yang intinya bahwa pacaran yang benar harus didasari dengan kasih Allah, sehingga orientasi pergaulan itu hanya ada di dalam tubuh Kristus.